Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sel. Yang pertama ini ada pengertian sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah sel dapat berfungsi secara autonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Sel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sel tunggal dan yang kedua ada multiseluler. Sel tunggal ini contohnya makhluk hidup yang bersel tunggal ada bakteri, archaea, serta sejumlah fungi dan protozoa. Selanjutnya yaitu sejarah sel. Dan ini adalah merupakan foto dari Anthony van Leeuwenhoek yang merupakan orang pertama yang melihat sel tunggal dan mengamati darah, cairan mani, feses, dan emel gigi. Yang kedua ini ada Robert Hooke pada 1666. Ini adalah mikroskop rancangan oleh Hooke. Selanjutnya ada Sladen dan Swan pada 1838 dan 1833. Ada teori sel yang mengatakan semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel, dan sel adalah merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Selanjutnya ada Johannes Evangelist pada 1839 yang mengenalkan istilah protoplasma. Ada Rudolf Virchow. Struktur dan fungsi sel. Sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Ini adalah penjelasan dari sel prokariotik. Ada ciri dan definisi dari sel prokariotik, dan di atas ada gambar dan keterangan-keterangan dari sel prokariotik. Ini adalah sel eukariotik. Ada pengertian, ada keterangan juga. Dan ini adalah perbandingan sel prokariotik dan eukariotik. Gambar membran plasma, dan ada juga keterangan-keterangannya. Ada glikoprotein, ada kepala, ekor, protein integral, dan protein periferal. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang berada di luar inti, yang terdiri atas air dan zat yang terlarut, serta berbagai macam organel sel seperti RE kasar, dan RE halus. Selanjutnya ini adalah gambar dari ribosom. Ribosom terdiri atas dua unit yang kaya akan RNA, berperan dalam sintesis protein. Ini adalah gambar dari mitokondria. Mitokondria ini memiliki membran rangkap, membran luar, dan membran dalam. Di antara kedua membran tersebut terdapat ruang antara membran. Fungsi mitokondria ini adalah tempat respirasi aerob. Selanjutnya ada lisosom, yang berupa butiran kecil bundar yang berisi enzim pencernaan yang berfungsi dalam pencernaan intrasel. Juga aparatus Golgi atau badan Golgi, dan fotonya itu ada di samping. Selanjutnya ada vakuola, yang berbentuk rongga bulat yang berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme sel, yang mengandung berbagai macam zat sesuai pada jenis selnya. Misalnya dapat berisi garam, air pada tanaman tembakau, tanin pada sel-sel kulit kayu. Dan ini adalah gambar dari nukleus atau inti sel yang dibatasi oleh membran inti, mengandung benang-benang kromatin dan nukleolus atau anak inti sel. Ini adalah perbandingan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Seperti di gambar terlihat secara jelas perbedaannya, sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, sementara sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Sel tumbuhan memiliki klorofil, sedangkan sel hewan tidak memiliki klorofil dan tidak mempunyai vakuola. Walaupun terkadang sel beberapa hewan uniseluler memiliki vakuola, namun tidak sebesar yang dimiliki oleh tumbuhan.
Oke, sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.